Lalu bagaimana dengan jalannya sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua di mana Putri Chandrawati bersaksi? Kita akan tanyakan langsung kepada rekan Helmut Timothy dan juru kamera Yosef Koel dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Helmut, usai sidang tertutup tadi, Majelis Hakim kemudian menggali terkait dengan keterangan soal peristiwa di hari pembunuhan Yosua. Apa saja yang disampaikan Putri terkait dengan hal itu? Iya, Patris dan juga pemirsa, benar sekali bahwa tadi setelah sidang diskurs pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, kemudian dilanjutkan hingga saat ini terkait dengan pemeriksaan saksi Putri Chandrawati. Kemudian pada itu, keterangan yang disampaikan oleh Putri Chandrawati dan juga pertanyaan yang ditanyakan kepada saksi melalui Majelis Hakim ini masih terkait dengan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh maksud kami Brigadir Yosua pada tanggal 7 Juli 2022. Hal ini dilakukan tepatnya berlokasi di Magelang sebelum ia pulang ke Jakarta pada tanggal 8 Juli 2022 ataupun juga dari adanya insiden pembunuhan yang dialami oleh Brigadir Yosua. Kemudian ia juga menjelaskan secara rinci terkait dengan apa yang dilakukan dalam kurun rentan 7 Juli 2022 hingga tanggal 8 Juli 2022, kegiatan apa saja yang dilakukan mulai dari perpindahan dari kota Magelang ke Jakarta, kemudian juga setelah di Jakarta yakni di rumahnya mengalami perpindahan rumah yang pertama dari di Saguling kemudian juga berpindah ke Duren 3. Dan yang menjadi sorotan di sini adalah ketika Putri Chandrawati mendapatkan perlakuan yang diduga pelecehan seksual oleh Brigadir Yosua ini masih terus digali oleh Majelis Hakim. Pasalnya dikarenakan ada sifat yang berbeda ketika dilakukannya ataupun juga terjadinya pelecehan seksual pada tanggal 7 Juli sehingga dari Putri Chandrawati meminta untuk pulang ke Jakarta pada keesokan harinya. Setelah dari menerima pelecehan seksual tersebut, Putri Chandrawati memberitahu Verdi Sambo tepatnya di tanggal 8 Juli ketika ia sampai dari Magelang kemudian di Jakarta dan juga di Jakarta, dan setelah itu Verdi Sambo sontak untuk marah dan juga kesal ketika mendengar adanya pernyataan dari Putri Chandrawati terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh Brigadir Yosua. Kemudian setelah mendengar tersebut, Putri Chandrawati pindah untuk ke rumah yang di Duren 3 untuk melakukan isolasi dikarenakan setelah melakukan perjalanan dari Magelang ke Jakarta dan tidak jauh dari perpindahan yang dialami ataupun juga dari rumahnya yang di Saguling kemudian menuju ke Duren 3, Verdi Sambo langsung datang ke rumahnya yang di rumah dinas di Duren 3 bersama 3 ajudan lainnya, yakni ada Richard Eliezer, kemudian juga ada Ricky Rizal dan juga Brigadir Yosua, serta ada satu pembantu ataupun asisten rumah tangganya dan supir dalam hal ini yakni Kuat Maruf. Dan ini juga masih menjadi sorotan dari Majelis Hakim dikarenakan ia tidak mengetahui apa yang terjadi ketika itu karena ia hanya mendengar ada ribut-ribut di bawah dan juga dia mendengar tembakan namun tidak diketahui apa yang menjadi ataupun penyebab dari keributan yang di bawah tersebut. Patricia. Tadi sidang digelar tertutup saat memasuki materi soal tindakan asusila yang diklaim dialami Putri Chandrawati. Kalau soal ini, apa yang disampaikan tim kuasa hukum Putri? Iya, Patricia, yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Putri Chandrawati dalam hal ini Arman Hanis, tadi kita sempat berbincang oleh awak media, ia menyatakan bahwa ucapan terima kasihnya kepada Majelis Hakim dikarenakan telah dikabulkan permintaan untuk dilakukan sidang secara tertutup dalam hal dugaan pelecehan seksual yang dialami oleh Putri Chandrawati. Kemudian juga ia menyatakan bahwa pihaknya meluruskan bahwa ada kabar-kabar beredar bahwa adanya pelecehan seksual yang terjadi pada tanggal 4 Juli 2022, namun hal ini tidak dibenarkan karena pada dasarnya 4 Juli 2022 ini adalah kegiatan di mana si Brigadir Yosua membopong Putri Chandrawati
untuk bisa berjalan di waktu saat kejadian di Magelang, kemudian juga dan menegaskan bahwa tanggal 7 Juli 2022 adalah hari di mana Putri Chandrawati ataupun juga kliennya ini mengalami tindakan asusila ataupun tindakan yang tidak menyenangkan. Selain itu juga ia menyatakan dan juga menegaskan bahwa tidak perlu ada keterangan ataupun juga statement-statement yang disampaikan ataupun juga ditanyakan oleh majelis hakim, karena pada dasarnya itu telah dibuktikan oleh ahli, baik dari hasil asesmen ahli, kemudian juga ada keterangan-keterangan yang dapat dibuktikan melalui hasil forensik dan juga psikolog. Dari hal itulah yang sebenarnya Arman Hanis juga menyatakan bahwa itu sudah cukup untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut terkait dengan keterangannya. Kemudian juga PC ini yang menjadi sorotan pada hari ini, bahwa Putri Chandrawati setelah memberikan keterangannya dalam sidang tertutup, ia keluar dengan keadaan yang nangis dan juga sembab. Dan kemudian ini direspon oleh Arman Hanis menyatakan bahwa kejadian ini ataupun juga mimik ekspresi yang dilakukan oleh Putri Chandrawati ini adalah sifatnya spontan atau tidak mengada-ngada. Ini dikarenakan apa yang telah dialami memang kejadian sesungguhnya yang ia rasakan. Dan hingga saat ini Patricia dan juga pemirsa, kami masih menunggu terkait jalannya sidang, dan kami akan mengabarkan berita selanjutnya terkait hasil apa yang didapatkan pada hari ini. Patricia. Baik, kami nantikan informasi selanjutnya. Terima kasih rekan Helmut dan juga Chandra Gian untuk informasinya. Selamat bertugas kembali.